Kok ini, sorry, salah. Salah. Ya, jadi kita bahas di sini mengenai apa? Objek pengawasan perancah. Jadi untuk objek pengawasan perancah itu yang perlu diperhatikan fondasinya, konstruksi, peralatan kerja, tangga kerja, jalan kerja, pagar pengaman, peralatan keselamatan, serta sertifikasi dan kompetensi dari tenaga kerjanya. Ya, inilah yang perlu diawasi oleh pengawas ya. Jadi bagaimana saat pembangunan suatu perancah atau scaffolding itu mensurvei dulu ya fondasinya. Apakah itu berupa tanah lembek, tanah gembur ya, atau tanah keras dan sebagainya. Lalu konstruksinya apakah rata ya. Kemudian kedua, konstruksi perancah. Penyambungan pipanya apakah sudah benar ya, klemnya. Lalu semua material daripada konstruksi perancah apakah layak digunakan dan sebagainya. Dan kemudian peralatan kerjanya. Jadi alat-alat bantu untuk instalasi scaffolding, apakah alat yang tepat ya, alat yang masih layak digunakan dan sebagainya. Dan kemudian untuk akses juga ya, menuju ke atas ada tangga kerja. Ini juga harus diperhatikan instalasinya dengan benar ya, sesuai standar-standar yang ada. Lalu jalan kerja, ya di tiap bay, tiap level itu harus sesuai standar juga. Kemarin kita sudah bicarakan ya, lebar atau transomnya berapa lebar untuk yang kapasitas beban rendah, kapasitas beban menengah, dan kapasitas beban yang berat. Kemudian pagar pengaman ya, guardrailnya juga harus diperhatikan sesuai standar. Lalu peralatan keselamatan ya, peralatan alat pelindung jatuh, baik itu jaring maupun alat pelindung jatuh perorangan. Dan yang terakhir, perhatikan juga apakah sudah tersertifikasi kompetensi daripada para pekerjanya. Ya, ini objek pengawasan dari pengawas perancah. Pengawas supervisor ya, kalau di BNSP ini sudah termasuk dia inspektornya. Diharapkan mampu mengidentifikasi bahaya sebelum, selama, ya, dan setelah mungkin membangun scaffolding. Seorang pengawas scaffolder harus mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam pemilihan scaffolding. Jadi harus bisa menentukan jenis scaffolding yang tepat ya untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Dan mampu juga mengidentifikasi bahaya. Sumber-sumber bahaya pada perancah mampu diidentifikasi. Ya. Pada prinsipnya dapat diklasifikasikan berdasarkan peraturan perundangan K3, ya. Terutama berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, pemasangan dan pembongkaran, penggunaan dan perawatan scaffolding itu sendiri. Kemudian kita lihat dalam perencanaannya, ini memperhatikan kesalahan desain, tidak sesuai standar dari perancah. Ini harus jeli juga pengawas di sini ya dalam melihat apakah material-material scaffolding itu sudah sesuai dengan
desain yang terstandar ya. Kemudian dalam proses pembuatannya, ini penggunaan bahan yang tidak sesuai ya, material-material logam, bahan-bahan logam yang tidak sesuai standar maksudnya, ukuran-ukuran yang salah, mutu pengelasan yang tidak sesuai, serta pemeriksaan dan pengujian yang tidak lengkap. Ya, ini mungkin pengawas dalam proses fabrikasi. Kalau Pak Suherman mungkin dalam proses penggunaannya. Tapi minimal kalau satu saat bekerja dalam proses fabrikasi ya sudah harus tahu ya, mulai dari sertifikat bahannya ya, pengukuran sudah standar ya, pengalasan sudah standar, serta riksa ujinya juga dilakukan dengan lengkap. Lalu setelah itu dalam proses pengangkutan, ya proses pengangkutan materi-materi scaffolding itu kepada pemesan, ini memperhatikan komponen perancang yang mungkin cacat karena akibat perjalanan ya dan rusak, berarti tidak boleh dipakai lagi. Ya, itu resiko dari pengangkutan. Dan kemudian dalam pemasangan, sebelum pemasangan itu diperiksa lagi semua komponen-komponen materialnya agar yang tidak layak pakai itu ditukar ya, dikembalikan dengan yang layak pakai. Lalu dalam proses pemasangan ini memeriksa salah sambung dan kemudian ada tidaknya prosedur kerja. Jadi harus disiapkan juga prosedur pemasangan scaffolding. Ya, ada SOP-nya. Dan pengawas juga memperhatikan sambungan-sambungan ya, jangan sampai ada salah sambung, salah mengklaim ya. Jadi mengikat sambungan dan kemudian standar-standar di mana penguat, brace segala macam itu diinstal. Jadi pengawas juga harus sudah mengetahui sambungan yang benar. Lalu tenaga kerja ya, perhatikan keterampilannya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, mungkin dalam hal K3 bisa diberikan briefing ya, safety talk atau motivasi K3 setiap hari sebelum bekerja. Fondasi yang tidak mendukung konstruksi ya. Juga harus perhatikan fondasi daripada scaffolding yang akan dibangun. Jadi benar-benar kalau fondasinya berupa tanah gembur atau tanah lembek, nah itu bagaimana mengatasinya, solusinya ya. Apakah harus dipadatkan dulu atau harus diberikan papan lapisan hingga 2-3 lapis mungkin. Intinya harus memastikan bahwa fondasi daripada konstruksi scaffolding itu bisa menahan beban dengan cukup kuat. Lalu memperhatikan tiang vertikal ya dan tidak vertikal. Ini mungkin bisa pakai water pass ya untuk memperhatikan kelurusannya. Lalu batang horizontal ya dan tidak horizontal, pakai water pass juga. Nah, saat pemakaian, pengawas juga memperhatikan beban. Jadi beban hidupnya, ya para pekerja beserta alat dan peralatannya. Lalu beban mati itu adalah berat daripada material-material scaffolding itu sendiri. Nah, itu harus semua dihitung sehingga tidak melebihi standar yang ada. Kemudian harus melaksanakan pengkajian resiko ya. Jadi analisa resiko, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko dalam pekerjaan pemasangan dan pemakaian scaffolding. Kemudian dalam perawatan. Jadi setelah komponen-komponen itu tidak dipakai, disimpan di tempat yang tidak lembab lah ya. Karena kalau lembab mungkin dapat cepat menyebabkan perkaratan. Jadi supaya menghindari komponen perancang ini korosif, ini harus disimpan di tempat yang kering. Lalu memperhatikan juga jangan sampai dibanting, dilempar ya, diinjak-injak, sehingga
pipa-pipa scaffolding itu menjadi bengkok-bengkok. Dan juga bagaimana teknik perawatan. Mungkin dibersihkan ya secara berkala sehingga debu-debu yang menempel tidak sampai merusak permukaan scaffolding tersebut. Kemudian jenis kecelakaan yang mungkin terjadi ya. Ini saat mulai dari perencanaan, mungkin perancah roboh, perancah goyang, komponen, perancah jatuh. Berarti di sini perencanaannya adalah pembuatan gambar mungkin ya. Perencanaan pembuatan gambar, memperhitungkan bagaimana mungkin perancah bisa rubuh, goyang, atau komponennya jatuh. Kemudian saat pembuatan. Jadi pembuatan perancah itu sendiri, perancah ini memperhitungkan juga bagaimana dapat terjadi perancah roboh tidak stabil, komponen perancah patah, komponen perancah tidak kuat. Ya, jadi di sini fabrikasi ya, perencanaan dan pembuatan, mulai dari gambar bentuk perancah, ukuran-ukurannya, sudah melakukan perhitungan ya oleh engineer, apakah kekuatannya cukup ya untuk sampai ketinggian berapa, sehingga dia bisa menahan beban hidup dan beban mati. Lalu kalau komponen perancah jatuh, umpamanya dari ketinggian 10 meter, maka bahan perancah itu masih cukup kuat ya untuk tidak dekok, bengkok, atau patah. Lalu saat pengangkutan, di sini melihat kerusakan perancah ya saat pengangkutan, ini sebenarnya belum terjadi kecelakaan, tapi dalam fabrikasi dan pengangkutan, kalau ada perancah yang rusak namun kelihatan nggak rusak, nah ini yang parah ya. Jadi sebenarnya dia sudah terjadi degradasi, kerusakan, cuman secara kasat mata nggak terlihat ya. Hanya bisa dilihat mungkin dengan alat penguji NDT. Nah, saat dipasang inilah akan berbahaya. Jadi memang saat pengangkutan itu benar-benar perhatikan agar tidak sampai goncangan dapat merusak, mematahkan dari perancah atau scaffolding tersebut. Saat pemasangan juga memperhitungkan perancahnya supaya stabil, ya. Komponen-komponen tidak jatuh, jadi ikatan atau kelamnya itu kuat, komponen perancah tidak lengkap. Nah, jadi jangan sampai tidak lengkap ya. Usahakan semua pipa, semua kelam itu semua lengkap. Tidak ada peralatan keselamatan ya, seperti sabuk keselamatan, topi pengaman, sarung tangan. Ini juga wajib disediakan karena dapat menyebabkan kecelakaan. Dan saat pemakaian mungkin risikonya adalah perancah rubuh, komponen perancah jatuh, komponen perancah rusak karena telah dipakai. Jadi dengan adanya identifikasi ini, kita bisa melakukan analisa resiko dan kemudian pengendalian resikonya. Supaya kejadian-kejadian kemungkinan kecelakaan atau resiko ini dapat dicegah. Dan juga saat perawatan ya, ini akan menentukan perancah itu dapat menyebabkan kecelakaan atau tidak. Ya. Resiko pemasangan perancah. Ya, di sini kembali dibahas konstruksi rubuh, konstruksi tidak stabil, komponen perancah jatuh, alat kerja jatuh, lantai kerja licin, lingkungan kerja tidak bersih dan rapi, cedera bagi tenaga kerja, biaya pemasangan ulang perancah bertambah. Nah, kalau sudah tahu resiko-resikonya, maka tentunya kita memikirkan pengendalian resikonya. Bagaimana supaya konstruksi tidak roboh? Jelas konstruksi roboh ini karena konstruksi yang kurang kuat ya. Mungkin dari sambungannya, mungkin dari fondasinya, atau mungkin penguatnya, bresnya tidak berfungsi dengan baik, salah penempatan dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi bagian pengawasan dari perancah, dari pengawas perancah atau pengawas scaffolding.
Konstruksi tidak stabil juga sama ya. Ini mungkin ada sambungan-sambungan yang kurang kuat, kelam-kelam yang kurang kuat, ya. Kemudian fondasi yang kurang kuat juga, atau penguat brace-nya tidak tepat dan sebagainya sehingga dia tidak stabil. Atau komponen perancah jatuh. Nah, ini yang harus benar-benar diingatkan ya tiap teknisi perancah atau operator perancah agar bekerja dengan hati-hati ya. Jangan sampai saat pemasangan sudah di level 2, 3 dan seterusnya itu komponen-komponen jatuh yang dapat menimbulkan insiden ya kalau ada orang di bawah. Atau alat kerja jatuh. Ya, alat kerja apakah tang, ya, obeng dan sebagainya itu jatuh. Atau lantai kerja licin ya, mungkin kena embun atau kena hujan sehingga bisa terpeleset. Nah ini, jadi bagaimana pengendaliannya? Apakah alat kepakai alat pelindung jatuh ya? Ya pasti harus pakai alat pelindung jatuh karena ketinggian di atas 1,8 meter sudah wajib memakai alat pelindung jatuh. Kemudian lingkungan kerja tidak bersih rapi, ya berarti usahakan lingkungan kerja selalu bersih dan rapi ya. Rapikan peralatan saat bekerja dan saat selesai bekerja. Cedera bagi tenaga kerja. Ini siapkan tim P3K supaya segera bisa ditanggulangi. Lalu biaya pemasangan ulang perancah bertambah. Nah makanya pengawas juga harus benar-benar memperhatikan ya dari waktu ke waktu pemasangan yang benar. Jangan sampai semua sudah terpasang baru dicek, akibatnya harus dilepas ulang ya, baru pasang lagi karena bagian bawahnya mungkin kurang kuat. Sehingga harus terjadi pemasangan ulang dan ini akan inefisiensi dalam hal waktu dan tenaga serta mungkin materi ya. Cost bertambah untuk pekerjanya. Pola pencegahan kecelakaan. Nah, tadi identifikasi bahaya dan risikonya. Sekarang bagaimana pengendaliannya? Sebelum kecelakaan, maka pada saat konstruksi perancah ini sudah harus diperhatikan izin fabrikasi ya, mulai dari proses perencanaan, pembuatan, sehingga ada kontribusi pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja setempat ya, untuk mengawasi mulai dari perencanaan gambar konstruksi untuk perancah sampai pembuatannya di pabrik itu benar-benar berjalan sesuai standar. Kemudian saat pelaksanaan pemakaian dan perawatan, kemarin izin ya, izin dari instansi terkait ya untuk penggunaan perancah. Lalu dilakukan juga ariksa uji ya, pemeriksaan dan pengujian. Dan scaffolder baik operator maupun pengawas ini harus bersertifikat. Sudah diberikan pelatihan dan juga diuji ya, lulus uji sehingga berhak mendapatkan sertifikat. Lalu prosedur kerja juga harus ada ya, SOP-nya. Sikap terhadap keselamatan. Jadi jangan sampai ada unsafe condition di tempat kerja. Karena itu adalah 96% penyebab kecelakaan kerja. Dan pengawasan. Karena kalau pekerja mungkin sudah aware, tapi kadang-kadang suatu saat mereka bisa unaware atau tidak waspada lagi. Nah, dengan adanya pengawas akan mengingatkan ya. Tolong jangan ngelamun atau itu APD-nya dipakai, mungkin ada kelupaan dan seterusnya. Lingkungan kerja juga diperhatikan ya, kebersihannya sehingga tidak ada yang tersandung ya. Kalau berantakan mungkin mudah tersandung ya. Apalagi di platform lantai kerja itu sempit kan. Lalu pengaturan tata ruang konstruksi. Ya di sekitar platform lantai kerja, pengaturannya seperti apa ya, ada guardrail, ada two-board-nya sehingga itu benar-benar melindungi daripada orang jatuh atau peralatan jatuh dan sebagainya. Kalau terjadi kecelakaan,
Ya, itu berarti ada salah satu prinsip pencegahan yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, kalau terjadi kecelakaan, ya segera tanggulangi kecelakaan. Setelah kecelakaan ditanggulangi, maka ini ada prinsip-prinsip rekayasa ya, setiap kecelakaan. Yang pertama, analisa kecelakaan perancah secara akurat terhadap 3 unsur. Apa saja itu? Yaitu konstruksi perancah, operatornya, dan lingkungan kerjanya. Jadi, di split dulu 3 ini, sehingga mudah mencari root cause-nya gitu. Konstruksi perancah, lihat ya, apa yang ada kurang gitu ya. Lalu operatornya, apakah sudah tersertifikasi, sudah pengalaman, mengikuti SOP, memakai APD dengan benar, lingkungan kerjanya apakah bersih ya, kemudian apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sebagainya. Lalu tetapkan hasil analisa dan lakukan modifikasi dan perbaikan. Jadi hasil analisa sesuai investigasi kecelakaan kerja ditetapkan dan kemudian diterapkan ya. Terapkan supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang serupa. Hierarki pengendalian potensi bahaya K3. Ini standar ISO 31000, eliminasi, substitusi, isolasi, perubahan proses, dan ventilasi. Oh sorry, ini bukan ISO 31000 ya. Eliminasi, substitusi, isolasi. Isolasi itu mencegah ya, mencegah bahaya dan risiko. Jadi contohnya di sini ada jurang. Jadi di sini dipasang rambu peringatan dan kemudian ditutup pakai suatu safety line sehingga kendaraan mungkin nggak bisa lewat. Nah itu namanya isolasi, contoh isolasi. Lalu mungkin ada perubahan proses sehingga perubahan prosesnya belum disosialisasi, maka ini juga merupakan faktor risikonya ya, faktor bahaya. Eliminasi ini berusaha menghilangkan bahaya dan sumber bahaya. Substitusi mengganti peralatan, bahan baku, bahan kerja orang ya dengan peralatan bahan baku orang yang risikonya lebih rendah. Ventilasi ini aliran ya, aliran udara. Aliran udara kalau kita kaitkan dengan engineering control dalam scaffolding, jadi ventilasi ini ya berupa pengaruh angin ya, pengaruh angin, aliran udara, angin yang kencang mungkin akan pengaruh juga terhadap kestabilan daripada struktur scaffolding. Ini pengendalian teknis atau engineering control. Kemudian pengendalian administratifnya ini berupa pengurangan waktu kerja. Apakah karena disebabkan kondisi cuaca ya, atau melihat kondisi fatigue dari para pekerja. Kemudian dilakukan rotasi dan mutasi. Jadi penggantian pekerja sehingga pekerja ini memiliki waktu istirahat yang cukup, atau pekerja yang kurang terampil digantikan dengan yang lebih terampil dan sebagainya. Dan yang terakhir, alat pelindung diri. Jadi ini hierarki pengendalian potensi bahaya yang kalau standar daripada ISO 31000, eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Jadi sini berarti ada tambahan isolasi, perubahan proses, instalasi, kemudian ini pengendalian administrasi. Jadi tambahan 3 ini aja ya.
Kalau pengendalian administrasi yang standar sih biasanya SOP segala macam ya, termasuk pengendalian administrasi. Kalau di sini pengurahan waktu kerja, rotasi mutasi, ya mungkin bisa ya. Tapi seharusnya sini ada SOP juga ya, atau working instruction. Penilaian bahaya sebelum mendirikan scaffolding. Safety first ya. 3 aturan emas. Itu rencana kerja, pikirkan kondisi personal Anda, perhatikan kondisi area sekitarnya, lalu perhatikan tools dan materialnya. Jadi buat rencana kerja dengan fokus kepada personel, lalu kondisi area ya, lingkungan kerja, serta tools dan materialnya. Kemudian permukaan tanah ya, kestabilannya, identifikasi ya, apakah tanah gembur ya, atau tanah bekas urukan yang tidak dipadatkan di atas tanah galian atau permukaan yang tidak rata. Kalau tanahnya seperti itu, bagaimana solusinya gitu ya, di brainstorming. Kemudian area kerja harus aman, bebas dari reruntuhan, bebas dari kabel tegangan tinggi, ya, kabel listrik, para pekerja lain, dan dapatkan persetujuan dari electrical department atau safety officer bila akan mendirikan scaffolding dekat kabel listrik. Ini resiko bahaya tinggi juga. Jadi kalau itu saluran tegangan tinggi ya, biasanya saluran tegangan tinggi itu tidak memakai kabelnya itu kabel telanjang, tidak ada lapisan PVC. Kemudian perhatikan material ya. Material ini diinspeksi, tidak ada kerusakan, sesuai hanya digunakan sesuai dengan desainnya. Jadi benar-benar memperhatikan ya, tidak bengkok, tidak berkarat ya, tidak rusak dan sebagainya. Kemudian bahaya pekerjaan scaffolding. Di saat membangun scaffolding ada beberapa potensi bahaya yang perlu dikenali atau diperhatikan ya. Yang pertama kabel listrik, kabel telepon, pipa gas, pipa air ya, yang mungkin berada di atas permukaan. Jangan sampai itu mengganggu instalasi scaffolding. Apalagi kabel listrik ya. Kemudian perhatikan perlengkapan yang berada di bawah permukaan tanah. Mungkin aja ada saluran telepon juga situ, ada saluran pipa gas, pipa air dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita membuat pondasi dengan menggali untuk menanamkan pondasi yang lebih kuat ya. Itu akan merusak mungkin ya, kabel telepon ditanam atau pipa gas bisa bocor dan sebagainya. Lalu landasan tidak stabil seperti tanah lunak, kemiringan, lubang-lubang dan lain-lain, itu juga harus dicari solusinya ya. Kemudian area pengambilan material. Jadi di mana material ditempatkan untuk diambil, itu juga harus diperhatikan karena menghitung bahayanya juga ya. Saat bekerja dengan scaffolding, apabila area tempat pengambilan material terlalu jauh dan kemudian tidak ada koordinasi sehingga paksa harus turun naik ya. Turun naik dan itu membutuhkan waktu dan juga resiko ya apabila terburu-buru juga. Lalu bahaya selanjutnya adalah dari orang-orang dan pekerja lainnya. Mungkin unsafe condition ya. Kemudian bangunan, bejana, struktur, dan peralatan yang berada sekitar scaffolding. Jadi bangunan-bangunan, ya, bejana-bejana tekan, atau tangki-tangki, ya, struktur dan peralatan yang berada sekitar scaffolding, ini mungkin menjadi sumber bahaya. Apakah dia bisa meledak, rubuh, dan sebagainya. Lalu material atau bahan-bahan berbahaya, ya, B3 atau bahan kimia berbahaya, yang mungkin dapat menjadi sumber bahaya bagi pekerjaan scaffolding. Lalu bahan atau zat yang dapat menimbulkan karat. Biasanya yang dapat menimbulkan karat itu air ya. Air atau
bahan kimia asam, ya, sehingga dapat menimbulkan perkaratan. Dan penerangan yang kurang memadai dan pagar pengaman lainnya. Nah, ini harus perhatikan apakah bekerja dengan scaffolding di malam hari. Ini berarti perlu penerangan tambahan. Lalu pagar atau pengaman lainnya juga jangan lupa untuk diinstalasi. Bahaya listrik adalah apabila tersentuh dengan listrik, atau kalau listrik itu tegangan ekstra tinggi, maka dia memiliki medan listrik ya. Kalau tegangan ekstra tinggi 250 kV ke atas, itu bahkan medan listriknya bisa sampai 6 meter. Jadi saat scaffolding dibangun, ya, berada di area 6 meter, itu akan terkena medan listrik, sama seperti kesetrum. Dan itu tegangan ekstra tinggi. Jadi hati-hati. Dilarang melaksanakan pekerjaan bila mana jarak antara kawat listrik dan pipa scaffolding kurang dari 4,5 meter kawat listrik. Nah, karena ada medan listriknya tadi. Ya, kurang dari 6 meter di bawah kawat listrik. Jadi 6 meter bawah listrik, kurang dari itu berbahaya. Kemudian dalam kondisi sejajar, itu 4,5. Ya, ini standar, ikutin aja. Lalu tadi sudah, kemudian jarak 4,9 meter. Untuk mengamankan scaffolding dari bahaya lalu lintas kendaraan, maka lakukan ketentuan berikut. Ya, mungkin ini kalau berada di area lalu lintas jalan raya ya. Alihkan dulu jalur lalu lintas kendaraan, lengkapi dengan pagar pengaman. Gunakan pemandu untuk mengatur lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki pada jalur yang aman. Ya, lebih baik bekerja sama dengan polisi lalu lintas ya. Bila pekerjaan konstruksi dilakukan dekat air atau sungai dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter, dapat menimbulkan resiko kecelakaan, maka para pekerja harus dilengkapi dengan baju pelampung dan tali pengaman yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Kemudian periksa semua pipa dan rangka melintang yang sampai ada yang menonjol keluar dari rangka scaffolding sehingga mengganggu proses pengangkatan yang dilakukan oleh kren. Jaga atau amankan perlengkapan scaffolding dari asid, ya, ini asam, bahan kimia asam, alkalis, ya, bahan kimia basa, dan garam yang dapat mengakibatkan timbulnya karat. Bila scaffolding didirikan dekat mesin yang dilengkapi peralatan putaran tinggi, maka hati-hati terhadap rangka scaffolding yang dapat bersentuhan dengan peralatan tersebut. Ya. Karena putaran tinggi ini dapat mengikis scaffolding dan scaffoldingnya bisa rubuh ya karena goncangan juga. Bila bekerja di daerah rawan ledakan, maka gunakan scaffolding kayu atau bahan scaffolding yang tahan rambatan. Ya, jadi scaffolding dari kayu atau dari bambu itu juga mungkin dapat digunakan di daerah yang rawan ledakan. Karena tahan rambatan panas mungkin maksudnya. Lalu bahaya terjatuh. Ya. Bahaya terjatuh itu standar di kita 1,8 meter sudah termasuk bekerja di ketinggian. Ya. Dan ini bisa terjadi saat memanjat, bekerja di platform, ya, atau platform perancah terjatuh. Juga harus ada guardrail ya, jadi pelindung jatuh. Pelindung supaya, karena kalau sedang bekerja konsentrasi, kita mungkin nggak mengontrol posisi kita, terlalu konsen. Nah, kalau ada guardrail dia akan menahan. Wah, jadi kita ingat, oh ya, kita sudah hampir ke pinggir. Lalu memakai sistem pelindung jatuh ya, fall arrest pribadi. Ya, biasanya body harness juga harus dilatih untuk menggunakan ya, full alat pelindung jatuh ini, sistem fall arrest ya pribadi.
Kemudian termasuk anchor-nya, lifeline, dan body harness. Jadi bagaimana ada lanyardnya dicantelin ke guardrail ya. Dan body harness ini akan menjadi penahan tubuh. Pekerja yang bekerja di perancang menghadapi resiko sebagai berikut. Terjatuh dari ketinggian, ya, baik itu karena terpleset, atau akses tak aman, atau penutup papan yang tidak baik, dan ketiadaan perlindungan fall protection. Atau terkena barang jatuh seperti peralatan dan perkakas, atau terkena sengatan listrik, ya, atau scaffolding terjatuh karena tidak stabil, dan melebihi beban yang diperbolehkan, atau berdekatan dengan sumber lain yang membahayakan, atau karena pengaruh dan faktor cuaca. Kemudian, pekerja yang sedang bekerja pada tingkatan yang ketiga di tubular welded frame scaffolding yang basah setelah hujan. Ya. Ini karena hujan, basah, licin, ya, bisa terpleset. Perancang tidak mempunyai dek yang penuh, tidak mempunyai guardrail dan tangga akses. Ya. Pekerja menyelip dan terjatuh dengan kepalanya duluan 20 kaki ke trotoar di bawah. 20 kaki itu kira-kira 6 meter. 6,5 meter. Kalau kepala duluan ya mungkin langsung meninggal di tempat. Mungkin barang juga jatuh ya. Jadi ada barang-barang ya, alat-alat, perkakas, bahan kerja dan sebagainya mungkin bisa terjatuh. Nah itu biasanya memakai two-board. Ya. Supaya kalau kesenggol ya ada two-board itu nahan. Atau pakai cast platform juga ya. Jadi pakai jala-jala ya. Jala-jala pelindung jatuh. Kemudian bahaya perancahnya yang rubuh atau jatuh. Pastikan perancah dibangun pada plat dasar dan base plate ya. Sole board digunakan dengan benar. Pastikan perancah diikat pada struktur dan mengait ya. Mitigate against vehicle impact ya. Jadi melindungi juga dari mungkin benturan dengan kendaraan. Kalau pakai putlock ya, mengait dengan putlock ke bangunan itu strukturnya akan lebih kuat ya. Sehingga goncangan kecil itu masih bisa ditahan. Ya, perancah sendiri pun bisa rubuh ya, bukan hanya orang yang jatuh. Lalu perhatikan juga bahaya cuaca ya, angin kencang ya, hujan, kemudian seated perancah akan menahan beban yang berat jika dihujani atau waktu angin. Jadi kalau angin kencang, hujan itu malah beban matinya makin berat ya. Makanya perancang harus dicek ulang oleh orang yang berkompeten. Jadi harus diinspeksi ulang. Kemudian bekerja dengan aman di ketinggian. Diharapkan para pekerja ini telah mengikuti latihan untuk bekerja di ketinggian ya, supaya ada terbiasa, tidak nervous, tidak shock. Lalu peraturan di area kerja menyatakan bahwa siapapun yang bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter harus menggunakan full safety body harness dengan 2 lanyard tie off. Jadi dengan pelindung memakai 2 lanyard ya, sehingga benar-benar safe gitu ya, melindungi dari jatuh. Kemudian bagaimanapun jika pekerjaan yang di bawah 1,8 meter ya, standarnya 1,8, tadi 2, ini 1,8. Yang mempunyai potensi untuk terjatuh atau luka-luka harus mempunyai platform yang dilengkapi dengan barikade yang kuat dan kuat atau full body harness dengan lanyard yang dikaitkan ke titik poin 2 meter di atas kedudukan tingginya seseorang. Jadi titik poin di atas kepala ya. Sistem lifeline yang setuju harus dipasang dengan memperhatikan kedua ujung tumpuan dari lifeline.
Ini lifeline, tempat cantelin lanyard itu juga harus kuat ya, jangan pas jatuh lifeline-nya ikut terbawa jatuh. Dipasang dengan kuat di titik poin yang menjadi tumpuan lifeline. Keselamatan kerja membangun scaffolding. Seorang scaffolder harus bekerja pada lantai kerja yang terpasang penuh. Jadi jangan sampai pasang yang setengah-setengah karena ini kan baru masang scaffolding aja, bukan user yang pakai. Tetap ya, lantai kerja terpasang penuh. Bila seorang scaffolder memungkinkan jatuh dari ketinggian 2 meter, maka rel pengaman harus selalu terpasang sampai dilakukan pembongkaran. Jadi tetap ya, rel pengaman itu harus ada, tempat dicantelin lanyard. Bila rel pengaman tidak dipasang, maka seorang scaffolder diharuskan menggunakan fall arrestor untuk mengurangi resiko dari bahaya jatuh. Jadi bagusnya sih ya, ada rel pengaman, pakai full body harness ya, itu fall arrestor. Dua-duanya, karena full body harness kan harus tetap pakai cantelannya ke rel pengaman. Seorang scaffolder harus mengenal cara penggunaan fall arrest dan jala pengaman. Jadi alternatifnya adalah menggunakan jala pengaman ya. Jala pengaman juga sebenarnya digunakan untuk kalau benda-benda jatuh ya, terutama di area publik tadi kemarin sudah kita bahas, pakai jala pengaman. Alat pelindung diri. Ini APD ya, digunakan tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Untuk penggunaan APD, identifikasi dan evaluasi potensi bahayanya ya. Ini pakai APD yang sesuai. Pemilihan yang tepat dan sesuai, diberikan pelatihan dulu cara memakai dan memelihara APD. Lalu kesadaran manajemen dan pekerja. Manajemen juga harus kasih APD gratis ya, secara berkala. Jangan satu APD digunakan seumur hidup gitu. Jadi ada expire juga APD ya. Dan pekerja juga harus mengingatin. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Permen Nomor 1 Tahun 80 ya, bukan 81. Untuk bekerja di ketinggian. Konstruksi bangunan, sorry. Kemudian Permen 3 tahun 82 ya, ini tentang perencanaan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi, serta penyelenggaraan makanan tempat kerja. Lalu jenis-jenis APD-nya apa aja nih untuk pekerjaan scaffolding? Mungkin pakaian kerja atau coverall, topi pengaman atau safety helmet, kacamata safety atau safety Google, sepatu safety, safety shoes, sarung tangan safety, full body harness plus shock absorber. Jadi shock absorber itu saat terjatuh dia akan menahan sehingga tidak terlalu membuat pekerja itu menderita. Ya, ini kita udah kenal lah masing-masing APD ya. Ya, ini safety helmet, sarung tangan, full body harness. Kemudian ini lanyardnya ya. Sama shock absorbernya. Untuk pekerjaan di ketinggian di atas 1,8 meter, termasuk pekerja mendirikan selama bekerja di atas scaffolding dan membongkar scaffolding, bahaya yang sering menimbulkan kecelakaan fatal adalah orang jatuh. Untuk itu perlu disediakan sistem perlindungan jatuh yang terdiri dari collective fall arrestor dan personal fall arrestor.
Jadi saat ini isu tentang kecelakaan jatuh dari ketinggian sedang hangat ya, karena ada beberapa kasus. Itulah sebabnya bekerja di ketinggian sekarang menjadi sorotan ya. Jadi kembali diwajibkan, diingatkan lagi untuk pelatihan dan sertifikasinya. Collective Fall Arrester. Ini termasuk guardrail sistem CUP yang diatur sedemikian rupa untuk mencegah jatuhnya orang dari platform atau sarana akses. Lalu safety net sistem jaring pengaman yang dipasang sejajar dan di bawah bangunan scaffolding yang bertujuan untuk menahan orang atau benda jatuh bebas. Dan untuk guardrail atau pagar pembatas. Pagar pembatas berfungsi untuk memberikan perlindungan pada saat bekerja di pinggiran ya, sebagai sarana tambahan untuk mengaitkan sistem perlindungan jatuh pribadi dan juga berfungsi sebagai penghalang jatuh. Antara lain, kawat, rantai, atau tali serat tidak bisa digunakan, pasang sepanjang jalan yang terbuka dan di ujung, ruang di antara peranca dan struktur tidak bisa melebihi 100 mm atau 10 cm ya. Ketinggian top rail itu 900 sampai 1100 mm atau 90 sampai 110 cm. Mid rail harus di tengah di antara top rail dan platform. Jadi standar untuk top rail ya, yang di atas ini 90 cm sampai 110 cm. Mid railnya antara platform dan top rail. Nah, jaring pengaman ya adalah sebagai alat untuk mengurangi tinggi dan penangkap pada konsekuensi jatuh, ya baik orang maupun peralatan kerja. Jaring pengaman atau net dipasang 6 meter di bawah tempat kerja. Ya, ini kira-kira konstruksinya, safety netnya ya. Lalu dibangun suatu struktur seperti ini. Ini brace-nya penguat. Ini cantelan pondasinya. Jala pengaman pada platform ya. Fungsinya jala pengaman platform digunakan sebagai pengganti guardrail dan two-board. Sebenarnya juga dua-duanya dipakai ya. Nggak apa-apa, lebih bagus. Ketentuan pemakaian, jala pengaman harus terikat sejajar dengan lantai kerja, tinggi minimum 90 cm dari lantai kerja. Pemasangan jala pengaman harus tegak lurus, dan jala pengaman harus melengkapi plat two-board tinggi minimum 150 mm dari dasar platform. Celah antara two-board dengan permukaan platform maksimum 10 mm. Sisi atas jala pengaman harus kuat dan mampu sebagai pengaman dan dari potensi kecelakaan. Ya, ini standar-standar untuk jala pengaman ya. Jadi sebenarnya jala pengaman itu untuk benda jatuh, peralatan. Kalau orang harusnya dilindungi dengan guardrail ya, dan guardrail. Two-board juga untuk menahan peralatan dan benda kerja yang jatuh. Personal fall protection. Banyak orang beranggapan bahwa sebelum hilang keseimbangan dan jatuh, masih punya waktu meraih sesuatu untuk pegangan sebagai pencegah jatuh. Padahal orang jatuh dari lebih 30 kaki dalam 1,5 detik, sehingga tidak ada kesempatan untuk mencegah mereka jatuh. Setiap pekerja yang bekerja di ketinggian membutuhkan atau tergantung dengan alat perlindungan jatuh pribadi. Ya. Personal fall protection, ya itu wajib ya. Jadi sistem personal fall protection terdiri dari 4 elemen ya. Anchor-nya ya sebagai jangkarnya istilahnya. Ini untuk badan, bodywork. Konektornya ya, lanyardnya ini. Deceleration device. Ini yang menahan tubuh supaya nggak terjadi hentakan yang keras gitu ya.
Horizontal lifeline sistem ini digunakan pada pekerjaan di ketinggian yang tidak mempunyai sarana untuk tambatan atau anchor point. Jadi seperti ini horizontal lifeline. Jadi kalau ada guardrail ya pakai guardrail ya sebagai anchor point. Kemudian vertical lifeline system. Sistem ini biasa menggunakan sistem lifeline rope. Adalah bentuk perlindungan jatuh untuk pekerja melakukan kegiatan memanjat dan pada saat melakukan pekerjaan yang tidak mempunyai tambatan di bawah untuk bisa bergerak secara leluasa. Jadi ini untuk akses tali ya, vertical lifeline system. Kemudian teknik pencegahan dari jatuh. Pakai full body harness plus shock absorber. Jadi tadi shock absorber ini disebut juga deceleration device. Ya. Jadi menahan hentakan jatuh. Kemudian sediakan net, jaring ya, jaring pengaman. Gunakan lifeline atau tali keselamatan dan ada guardrail. Ini kalau semua ini disediakan ya ini lengkap gitu ya. Ini sebenarnya wajib semuanya ada. Tapi kalaupun nggak ada net ya, oke lah. Kalau di pabrik banyak orang lalu lalang ya mungkin wajib. Ya. Harness kombinasi adalah peralatan penyangga tubuh kombinasi antara fall arrest dan work positioning. Jadi ini bisa di-setel, disesuaikan dengan tubuh pemakai, mampu menahan beban dinamis ya, pergerakan, cocok untuk kegiatan head angle rescue. Ini juga bisa digunakan untuk penyelamatan bekerja di ketinggian. Lalu full body harness harus dipakai setiap pekerja bekerja pada ketinggian di atas 2 meter ya. Atau standar kita adalah 1,8 meter. Cara pemasangan hook shock absorber. Jadi dikaitkan ya pada posisi lebih tinggi dari pinggang. Ya, kalau bisa di atas pinggang. Kalau dicantelin lebih rendah dari pinggang ini lebih sakit menjatuhnya. Kalau jatuh ya. Jadi bisa terbalik begini. Kalau posisi lebih tinggi, dia akan menahan sehingga masih bisa tegak. Ya, ini kira-kira perhitungannya. Kalau bisa free fall distance-nya itu 11 feet ya, atau 3 meter lebih. Karena kalau kurang dari ini mungkin jatuhnya terhentak lebih kuat. Kalau lebih panjang dari ini pun, maka mungkin malah udah kena dasar duluan. Kemudian pengawasan perancah. Pemeriksaan pertama. Pemilik atau pengguna atau pemakai perancah wajib lapor pekerjaan perancah. Jadi wajib lapornya ke dinas terkait ya. Laporan internal juga ada. Kemudian sebelum digunakan harus diadakan pemeriksaan. Pengawas spesialis K3 konstruksi atau ahli K3 konstruksi melaksanakan pemeriksaan dan pengujian. Jadi nanti apakah pengawas dari Dinas Tenaga Kerja setempat atau ada ahli K3 konstruksi itu akan melakukan periksa uji. Jadi ini yang Kemnaker ya. Kalau dari BNSP yang diakui negara juga ya cukup pengawas Kapolling ya melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan dokumen teknik ya meneliti buku petunjuk atau brosur pabrik dan data pembuatan dari pabrik. Jadi periksa dulu dokumen ya dari pabrik. Lalu sertifikat pengujian selama pembuatan, mereview gambar konstruksi, mereview perhitungan kekuatan konstruksi, mereview sertifikat material, mereview hasil uji tidak rusak (NDT), mereview hasil uji beban dan lain-lain dianggap perlu. Jadi yang terkait dengan fabrikasinya. Kemudian pemeriksaan lapangan, pemeriksaan gambar terpasang konstruksi dengan bangunan perancah, pemeriksaan fisik visual lengkap. Jadi ada gambar bagaimana perancah akan dibangun ya.
Lalu pemeriksaan komponen perancah, tiang-tiang vertikal ya, kemudian batang horizontal, palang penguat brace-nya ya, sambungan-sambungan dengan clamp. Kemudian pemeriksaan dimensi kerangka perancah sesuai dengan yang dipasang ya, diukur ya dimensinya. Pengujian beban bila dianggap perlu. Kemudian alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Nah, ini semua bagian dari pemeriksaan oleh pengawas scaffolding. Lalu pengesahan penggunaan perancah. Bila dinyatakan baik berdasarkan laporan pemeriksaan oleh pengawas. Ya. Pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran harus scaffolder yang memiliki sertifikat. Lalu pemeriksaan gambar terpasang konstruksi perancah. Kembali dengan bangun perancah yang ada. Jadi dibandingkan ya, gambar dengan bangunannya. Lalu pemeriksaan fisik visual lengkap, pemeriksaan komponen perancah, pemeriksaan sambungan-sambungan, pengujian beban juga dianggap perlu, kemudian membuat laporan pemeriksaan yang dituangkan di dalam permohonan izin, ditulis oleh pengawas atau ahli K3 atau pengawas scaffolding PNSP ya. Pemeriksaan khusus, apabila ditemukan penggunaan perancah tidak memiliki data-data teknis, harus dilakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan dokumen, ini ada gambar konstruksi perancah, detail gambar komponen konstruksi perancah. Lalu kemudian data pemeriksaan lapangan, pemeriksaan material, data material, pemeriksaan fisik secara visual, kekuatan rangka, pengujian NDT ya kalau perlu, kemudian pengujian beban spesifik jadi jika diperlukan. Perancah harus diperiksa oleh orang yang kompeten ya, bersertifikat. Semua inspeksi harus dicatat dan satu-satu laporan dan harus disimpan di site. Kemudian, apakah ada scaffolding tag pada tempatnya dan kapan perancah terakhir diperiksa, dicek juga. Adakah sambungan kedua-duanya sempoyongan yang vertikal dan horizontal dalam lejar dan standar. Memperhatikan kekokohan bangunan scaffolding ya, cek. Untuk inspeksi atau pemeriksaan ini dilakukan pada awal, harian, reguler atau mingguan, dan pemeriksaan spesial atau khusus. Jadi kalau dianggap ada masalah, ya baru diperiksa. Tapi saat sedang dibangun, ini namanya pemeriksaan awal. Secara harian dicek, secara mingguan, dan juga pemeriksaan khusus. Untuk pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat kait ya, apakah mencukupi ya, pelannya ya, kemudian apakah jumlah ikatan dipasang sudah benar, tempat di mana dilakukan ikatan-ikatan juga itu apakah sudah benar ya pada posisi tertentu, apakah papan lantai kuat dan bebas dari kerusakan, sudahkah papan lantai ditahan dengan kuat dan diikat, adakah cupboard dan guardrail pada tempatnya, dan guardrail serta material di ketinggian yang benar ya. Tadi kan ada standarnya ya. Untuk top rail itu 90 sampai 110 cm, material pertengahan di antara cupboard dan top rail. Adakah tangga dipasang di tempatnya dan rel tangga dipasang juga? Kemudian sudahkah coupler dipasang dengan benar dan diamankan? Sudahkah platform perancah bebas dari material dan pembersihan area dalam kondisi yang baik? Masihkah lantai dasar untuk membangun perancah dalam kondisi yang baik? Sudahkah perancah dirubah oleh orang yang kompeten? Sudahkah geladak dibuka dan lubangnya masih ada? Ya, jadi harus dilihat ya celah-celah di antara platform itu, karena jangan sampai ada celah yang melebihi berapa senti gitu ya. Terlalu lebar juga itu bisa kemasukan atau benda kerja bisa jatuh lewat celah itu, atau kaki keselip situ lalu tersandung gitu ya. Pemeriksaan sebelum pemasangan.
Lokasi di mana scaffolding akan didirikan diantaranya adalah kemampuan landasan, gangguan yang mungkin ada, dan halangan-halangan. Lalu gambar dan kapasitas scaffolding, diantaranya daftar kebutuhan perlengkapan, kegunaan, jenis, ukuran, dan kapasitasnya ya, diidentifikasi. Kemudian personel atau pelaksana diantaranya penanggung jawab, scaffolder bersertifikat, dan pembantu atau helper. Lalu lain-lainnya diantaranya sertifikat scaffolder dan kondisi perlengkapannya. Ini semuanya diperiksa sebelum pemasangan ya, diperiksa oleh pengawas scaffolding. Dan saat pemasangan ya, dan selama pemasangan, ini perlengkapan personal atau pelaksana diantaranya perlengkapan pengaman diri, perkakas, dan alat bantu dicek. Pelaksanaan pemasangan diantaranya pemanfaatan alat pengaman diri, pengamanan lokasi kerja, cara pemasangan dan tanda peringatan scaftek-nya apakah sudah benar ya. Lalu pemeriksaan akhir pekerjaan diantaranya bentuk dan ukuran scaffolding segambar ya. Jadi dimensinya diukur, perlengkapan pengaman scaffolding, kekencangan buat pengikat, jalur lalu orang, tangga, dan lain-lain yang dianggap perlu cek semuanya. Untuk pemeriksaan berkala, ini ada pemeriksaan harian dan mingguan ya secara berkala. Di antaranya kekuatan ikatan baut ya dicek oleh pengawas ya. Dan mur atau klamnya ya, pengaman tepi atau yang sejenis, kondisi papan landasan dan lantai kerja, kondisi penguat dan penopang, tangga, jala pengaman, dan perubahan-perubahan lainnya kalau ada. Untuk pemeriksaan bulanan diantaranya pengujian papan, pengujian tangga, peralatan pengangkat material, tali temali, dan peralatan atau perlengkapan scaffolding yang tidak digunakan yang berada di lapangan dan di dalam gudang. Itu juga masuk dalam ranah pemeriksaan untuk bulanan. Ya ini diulang lagi istilah-istilah yang kemarin sudah dibahas ya. Ada boat bearer atau intermediate transom. Ini adalah pipa yang merentang pada ledger antara transom untuk menyangga anjungan kerja. Jadi papan platformnya ya disangga oleh transom yang melintang ya. Jadi melintang di antara ledger, dua ledger. Kemudian brace ada pipa yang digabungkan secara diagonal antara dua jenis pipa atau lebih pada perancah dan dikunci untuk menjaga stabilitasnya. Brace ini penguat. Ada guardrail ya. Kadang-kadang secara keliru dikenal sebagai handrail. Jadi bedakan guardrail dengan handrail. Handrail itu tempat pegangan seperti pada tangga ya. Tube yang di atas demikian rupa untuk mencegah jatuhnya orang dari platform atau sarana akses. Tube ini harus terletak pada posisi 39 inci plus 3 inci di atas lantai atau deck. Inci kali 2,4 ya, tingginya antara 90 sampai 110 mm ya. 90 sampai 110 cm. Handrail adalah pipa yang digunakan pada tangga sebelum handrail permanen. Ledger. Ini pipa yang terentang secara horizontal dan terhubung dengan perancah secara longitudinal. Dapat juga sebagai penyangga boat bearer atau transom. Jadi ledger ini menghubungkan antara dua standar ya. Dua standar, kemudian dua ledger ini akan menjadi penghubung antara transom. Standar. Ini posisinya tegak. Adalah tube atau pipa yang digunakan sebagai kolom atau vertikal pada konstruksi perancah dan memindahkan beban ke tanah dek atau grating ya, melalui plat dasar atau plat tunggal. Ini nanti beratnya meluncur melalui standar menuju ke fondasi atau base plate. Ya, ini adalah pipa yang digunakan untuk menghubungkan perancah ke tempat penambatan yang kokoh. Ya, seperti satu bangunan ya, sehingga konstruksi dari perancah itu menjadi kokoh. Transom adalah pipa yang direntangkan antara ledger untuk mengikat perancah secara melintang yang dapat menyangga anjungan kerja.
Base plate ini adalah plat logam dengan pasak untuk meratakan beban dari pipa standar, breaker atau pipa penahan beban. Harus digunakan bersama dengan plat tunggal ketika digunakan dengan standar. Jadi dasar dari satu standar yaitu base plate. Cuman base plate ini harus dilapisi lagi dengan papan ya atau board. Board yaitu papan kayu lunak digunakan sebagai jalan masuk anjungan kerja dan tempat keselamatan kerja seperti tool board. Coupler adalah komponen yang digunakan untuk mengikat pipa-pipa perancah. Ya, coupler ini pengikat pipa, ya, penyambung antar pipa. Decking adalah anjungan perancah yang tertutup papan. Lalu ledger bracing adalah pipa-pipa yang dipasang secara diagonal di antara lift dari ledger ke ledger atau dari standar ke standar untuk menjaga keseimbangan. Jadi ledger bracing ini bagian dari bracing ya, untuk penguat struktur bangunan perancah. Lift adalah ketinggian dari tanah atau dek ke ledger terendah atau jarak vertikal antara ledger yang berdekatan. Jadi ini untuk sebutan untuk suatu struktur yang vertikal. Longitudinal bracing adalah pipa-pipa yang dipasang secara diagonal melalui permukaan perancah untuk menjaga keseimbangan. Jadi longitudinal ini menghubungkan antara bisa langsung dari atas ke bawah ya, penguat utama dari struktur scaffolding. Parallel coupler adalah pipa pendek yang dipasang memanjang dari ujung ke ujung sambungan pipa untuk memperkuat sambungan. Tidak boleh digunakan untuk menggantikan sambungan atau sleeve pada pipa tegak. Ya, jadi ini pipa pendek, sama untuk menyambung antar pipa. Scaffold lashing, tali dengan diameter 3/8 inci, atau kawat atau kabel dengan ukuran 1/4 inci yang digunakan untuk mengikat tangga, papan, dan sebagainya. Tidak boleh digunakan untuk menggantungkan atau menambatkan perancah ataupun untuk segala operasi pengangkatan. Ini nanti untuk mengikat ya, terutama tangga. Praktek umum pembuatan perancah. Jadi pertama harus menyediakan alat pelindung diri, topi keras, sepatu pelindung ya, sarung tangan, kacamata pelindung, pelindung telinga kalau ada kebisingan, sabuk pengaman atau harness dengan tali pengaman, rompi kerja untuk bekerja di atas air atau life jacket. Penggunaan safety harness dan extension reel. Sabuk pengaman atau harness dengan tali pengaman harus digunakan oleh pekerja atau karyawan pada saat pemasangan perancah ya, pada ketinggian di atas 1,8 meter atau lebih. Tali pengaman harus dihubungkan ke tempat yang kuat di atas tempat kerja sehingga berat dari pekerja dapat ditahan oleh tali pengaman jika jatuh ya. Jadi ditambatin di suatu guardrail atau extension rail. Pemeriksaan sabuk pengaman tubuh. Pemeriksaan pada setiap peralatan harus dilakukan oleh setiap pemakai termasuk pada sabuk pengaman tubuh yang merupakan perlengkapan keselamatan kerja yang sangat erat kaitannya dengan unsur manusia atau pemakai. Jadi setiap APD itu harus diperiksa juga ya. Jangan dipakai APD yang sudah rusak, tidak layak pakai. Ya, seperti ini. Ini berarti kekuatannya sudah berkurang ya, karena sudah robek-robek. Dan ya, seperti ini juga. Jadi kalau ini dalam kren, mungkin SWL-nya berkurang hampir 30%. Jadi kita lihat nih, apakah masih memiliki daya pelindung jatuh atau enggak. Ya, jadi cek satu-satu secara visual ya. Kalau memang kondisinya sudah rusak lebih daripada 30%, mendingan di-reject aja. Ya, pemeriksaan lebih teliti ya ini.
Ada robek 1 mm, 2 mm, 4 mm. Ini sudah kita bahas tadi ya, guardrail, cubot. Guardrail dan cubot ini harus terpasang di pinggir dek di mana orang atau benda kemungkinan dapat terjatuh. Ketinggian minimum guardrail harus 36 inci, yang tadi 90-110 cm. Guardrail dan cubot harus terpasang di bagian dalam standar agar tidak bergeser keluar. Cubot harus diamankan dengan menggunakan cubot klip. Jadi cubot nanti juga ada penjepitnya ya, supaya dia tidak bergeser. Ini guardrail. Ya. Ini top railnya, kemudian mid rail. Di bawahnya nanti dipasang cubot. Inspeksi. Pipa peranca tubing harus diinspeksi terlebih dahulu oleh supervisor atau inspektor sebelum digunakan. Pipa perancah adalah pipa 1,9 inci baja karbon galvanis dengan ketebalan dinding tidak kurang dari 0,14 inci dengan tipe SCH40. Bebas dari retakan, kerusakan permukaan, dan berbagai cacat atau kerusakan lainnya. Pipa peranca yang sangat memerlukan perbaikan besar seperti penyekatan atau pembersihan. Lalu kawat atau kabel atau pengikisan penggosokan harus diganti, ujung pipa peranca harus dipotong tegak lurus terhadap poros pipa. Pengecatan pipa peranca tidak direkomendasikan dan dimaksudkan hanya untuk identifikasi. Jadi nggak usah dicet-cet, ya. Yang penting dicek permukaannya apakah ada keretakan, ya, ada pembengkokan, atau tidak lurus lagi, dan seterusnya. Untuk penyimpanan pipa dan papan scaffolding, ya, ini panjang pipa standar antara 6 sampai 6,3 meter. Namun, dalam prakteknya, pipa tersebut dipotong-potong sesuai pemakaiannya. Sebagai contoh, panjang pipa transon 1,5 dan 1,8. Agar mempermudah mengambil dan mengidentifikasi pipa, maka penyimpanan pipa dikelompokkan sesuai panjang pipa. Jadi dipotong-potong, maksudnya nanti disambung lagi diperkuat oleh klep. Ya, jadi disesuaikan panjang ya supaya nggak repot. Karena kalau nyimpannya sembarangan, wah itu jadi kerjaan tahunan deh tuh nyarinya. Kan sangat lama. Apalagi kalau banyak seperti ini kan. Nah, tumpukan-tumpukannya gitu. Standar. Dalam inspeksi pipa atau cup standar harus dalam posisi level vertikal. Jarak antar standar satu dan yang lainnya harus sesuai ketentuan, ya. Sesuai perencanaan scaffolding yang dibutuhkan. Transom dan ledger. Pipa, cup transom, dan ledger harus level, ya, dalam posisi horizontal. Untuk brace, dalam pemasangan brace harus sesuai dengan ketentuan sudut melintang pipa bracing, tidak kurang dari 35 derajat dan tidak lebih dari 50 derajat. Jadi ini nanti diatur ya untuk brace brace longitudinal ya, dan brace untuk transverse. Longitudinal itu mungkin antara 2 level atau lebih, transfer itu per B-nya. Jadi sudutnya kalau bisa 35 sampai 50 derajat. Ya, tergantung bentuk daripada B-nya atau daripada longitudinalnya. Nah ini brace longitudinal ya, dari atas ke bawah. Ini brace longitudinal. Ini brace transverse. Lalu perhatikan coupler sambungan-sambungan pipa ini ya, antara standar dengan ledger. Apakah sudah benar, apakah kuat pengunciannya, dan sebagainya. Itu yang menentukan nanti kekokohan fondasi suatu scaffolding.
Kemudian perhatikan strukturnya untuk standar ini benar-benar lurus. Lalu ledger ini benar-benar mendatar. Jadi jangan sampai ada sudut kemiringan ya, baik standar maupun ledger. Ya, ceknya nanti dengan waterpass. Ini juga untuk untuk plat dasarnya ini benar-benar terkunci dengan kuat ya. Coupler. Semua baut atau mur coupler harus betul-betul kuat. Bila didapatkan salah satu baut coupler yang kendor, maka scaffolding tidak boleh digunakan sampai dilakukan perbaikan oleh tenaga yang ditunjuk dan kompeten. Platform atau plang. Papan platform harus tersusun dengan rapi, tidak diperbolehkan ada celah yang melebihi ketentuan dan harus diikat dengan kuat. Papan atau board harus melebihi transom paling ujung minimal 15 cm. Jadi nanti di transom paling ujung itu boleh dilebihkan ya, sampai 15 cm. Ya nanti itu kegunaannya untuk bisa untuk sebagai apa? Sandaran tangga mungkin atau ini. Jadi bisa juga ya dilebihin sampai 15 cm. Penopang lantai kerja. Barrier dipasang secara mendatar. Ya. Barrier dipasang di atas ledger dengan right angle coupler. Tipe clamp harus sesuai termasuk put lock clamp. Jarak barrier minimum 100 mm atau 15 cm dan maksimum 25 cm dari setiap standar. Penambahan barrier sesuai dengan ketentuan. Barrier tidak boleh disambung. Jadi barrier ini merupakan penghalang ya, penghalang untuk safety juga. Jadi nanti barrier dipasang di atas ledger dengan right angle coupler. Jadi dia bisa juga dipasang dengan put lock ya, berarti disambung ke suatu struktur bangunan. Dan jarak barrier minimum 150 cm, 15 cm dan maksimum 25 cm dari setiap standar. Jadi barrier ini dilebihkan dari ujung ya, dari setiap ledger, sehingga ada kelebihannya tadi. Ya. Jadi nanti barrier ini akan istilahnya bisa dipakai untuk keperluan-keperluan seperti kalau umpamanya standar itu dipasang terlalu ujung juga itu nanti bisa untuk saat pemasangan contohnya dengan two-board ya. Jadi two-boardnya mungkin agak bergeser sedikit, cuman karena ada panjang barrier yang terpasang, itu mungkin two-boardnya tidak langsung keluar ya dari posisinya. Penopang lantai kerja, barrier pasang secara mendatar, barrier pasang di atas ledger dengan right angle coupler, sudah tadi. Ketebalan papan. Untuk papan 32 mm, maka maksimum jarak penopang itu 1 meter. Jadi ini untuk ukuran ini ya, papan ya. Papan yang diletakkan di atas 2 ledger. Kalau papannya lebih tebal, maka papan yang dipakai itu bisa lebih panjang. Karena berarti kekuatannya kan lebih besar. Kalau papannya hanya 32 mili, ini maksimum jarak papan adalah 1 meter. Jadi lebar
daripada tempat kerja di satu bay itu hanya 1 meter ya. Nah, ini mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan peralatan yang besar, yang banyak. Namun kalau memerlukan pekerjaan dengan peralatan yang banyak, maka dia harus lebih lebar. Jadi harus pakai ketebalan papan 63 mili, sehingga jaraknya itu lebarnya bisa sampai 2,5 meter. Untuk guardrail atau pengaman tepi lantai kerja, guardrail harus terpasang sesuai dengan ketentuan. Terdapat 2 guardrail ya, top rail dan mid rail. Nah, ini dikatakan boleh peniadaan rel pengaman ya. Jarak tepi lantai kerja dengan tembok maksimum 225 mm, tinggi dinding gedung minimum 900 mm dari dasar lantai kerja. Peniadaan pengaman tepi lantai kerja, jarak antara tepi lantai kerja dengan pelong gedung kurang dari 225 mm. Jadi kadang-kadang ada yang scaffolding yang ditempelkan di tepi di gedung ya, di gedung, sehingga mungkin tidak perlu tidak perlu pengaman lantai kerja, tidak perlu guardrail atau cubor, karena sudah menempel di gedung gitu ya. Untuk yang yang posisi yang di sebelah yang pas nempel di gedung. Tapi posisi yang di samping dan di belakang tentu tetap memerlukan pengaman ya. Kalau posisi di depan gedung ya ini juga tidak perlu pengaman dan pengaman tepi lantai kerja. Lubang pada lantai kerja. Jalur lalu orang atau lubang tangga cukup diberi pengaman rantai pada setiap tepi yang terbuka. Cukup diberi pengaman rantai pada setiap tepi yang terbuka. Lubang lalu barang atau material namun harus diberi penutup yang kuat dan kokoh bila mana tidak dipergunakan. Jadi orang lewat ya, jalur lalu orang nanti cukup diamankan dengan pembatas rantai. Kalau untuk barang material harus diberi penutup yang kuat ya. Karena barang ini material kan kecil-kecil umpamanya bisa lolos jatuh ke bawah gitu ya. Jadi tetap ada penutup. Tangga juga harus diinspeksi ya. Setiap tangga harus diperiksa dulu sebelum dipakai. Misalnya tangga tersebut retak atau patah susunannya, hilang, dan sebagainya. Anak tangga harus terpasang dengan baik pada kedua sisi tangga. Anak tangga harus masuk ke sisi tangga sedalam 1,5 inci atau menggunakan filler block pada kedua sisi tangga tersebut antara anak tangga. Jarak antara anak tangga harus sama, yaitu 35 cm. Jadi jangan sampai anak tangga yang 135, 140 ya, kembali 35, turun ke 32. Karena saat orang naik tangga itu, otaknya sudah merekam, oh jaraknya segini. Gitu beda-beda dia akan kepleset ya. Slip dan bisa terjatuh. Jadi tangga inspeksi kalau bengkok juga jangan digunakan. Ya. Dan ada permukaan yang tajam juga hati-hati. Nah ini dekok begini ya. Berarti sudah berkurang kekuatannya. Penyimpanan peralatan perancah. Nah di sini seperti ini kan ditumpuk-tumpuk ya. Jadi intinya penyimpanan itu jangan di tempat yang lembab, ya, karena akan menyebabkan dia cepat berkarat. Ini kemarin sudah kita bahas ya, scaffolding hijau ini aman, scaffolding tag kuning ya tidak sempurna atau dalam proses, belum siap digunakan, merah nggak boleh digunakan.
Peralatan baru dibandingkan peralatan bekas. Perancah bekas atau dicurigai bekas diumpamakan 15% pengurangan di ketebalan dindingnya, mungkin karena perkaratan. Jadi kalau istilah di sling itu SWL-nya berkurang 15%. Peralatan yang bisa digunakan yaitu lantai baja yang karat, pipa yang bengkok, lantai baja yang terpotong. Ya, seperti ini. Kemudian peralatan harus diperiksa setelah dipasang dan sebelum digunakan. Jika peralatan digunakan dalam waktu yang lama, peralatan bisa rusak dan dari waktu ke waktu pemeriksaan harus dilakukan. Contohnya di atas air atau di area yang kandungan garamnya tinggi. Setiap peralatan harus diperiksa minimal 7 hari sekali. Jangan bekerja di platform yang basah atau waktu hujan lebat atau waktu angin kencang. Ya. Semua personel harus bertanggung jawab untuk penjagaan dan pemeliharaan perancah waktu bekerja. Ya, ini standar-standar ya, ukuran pipa besi scaffolding, untuk diameter luar 48,3, minimum tebal 4 mili, ketidaklurusan pipa 1/600 kali panjang pipa. Jadi maksudnya kalau panjang pipanya 10 meter. Ya, 10 meter, 10 meter. 5 meter umpamanya. Berarti ketidaklurusannya 5/600. 5/600 itu lebih kurang 0,2% ya. 0,2%. Intinya, kalau pipanya nggak lurus, kita lihat dengan water pass, mendingan gereja. Pipa untuk ini pipa besi. Kalau pipa aluminium, ya, diameter luar 48,4, tebal minimum 4,47, ketidaklurusan 0,002 kali panjang pipa. Kalau tadi 0,01. 0,1% berarti 0,001. Kalau di sini 0,002 kali panjang pipa. Standarnya. Lalu pemeriksaan pipa. Itu juga harus memperhatikan kelurusan pipa, bebas dari karatan, potongan ujung pipa halus, rata, dan tidak bergerigi. Untuk penyimpanan di tempat yang tidak lembab. Kemudian memperhatikan beban mati ya, ini artinya berat beban scaffolding beserta perlengkapannya. Beban tambahan ini memperhatikan kecepatan angin, hujan. Adapun kecepatan maksimum angin dapat menerpa ini dapat mencapai 600 Newton per meter persegi dan dapat meningkat sampai 770 Newton per meter persegi pada ketinggian 24 meter sampai ketinggian 30 meter. Kecepatan angin sudah konstan 770 Newton per meter persegi. Adapun kecepatan angin diizinkan dalam melaksanakan pekerjaan maksimum 200 Newton per meter persegi. Jadi kalau sudah lewat lebih besar, ya itu nggak sesuai standar. Untuk melihat kecepatan angin, ya kita mungkin perlu ada alat pengukur kecepatan angin. Ini beban hidup ya, berat pekerja, berat barang, sisa-sisa materi bongkaran, berat perkakas, berat beban benturan. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Untuk scaffolding beban ringan maksimum 275 kg, menengah 450, berat 675 kg per bay. Ya ini kira-kira kapasitas aman ya untuk landasan-landasan. Ini untuk landasan lunak, pasir, kemampuan landasan 10-20 ton per meter persegi, dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca. Oke, ini besok kita bahas ya pengawas scaffolding, SKKNI-nya. Hari ini kita sudahi sampai di sini. Silakan.